Langsung ya. Selamat petang. Kita mau mulai. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau pada petang hari ini kami boleh bersama-sama untuk mempelajari sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Engkau sering akan mengurapi setiap kami, agar firman yang kita pelajari bersama-sama boleh benar-benar bermanfaat bagi setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan mencerahkan setiap firman yang kita pelajari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini, sebagaimana sudah mendengar kesaksian serta uraian-uraian dari bapak-bapak pendeta dan ibu-ibu pendeta serta pendeta muda, pengerja yang telah diuraikan sangat setia dan sangat baik sekali ya. Kemarin saya bertemu dengan majelis. Lalu yang terutama di dalam pembahasan mereka yaitu telah menyetujui rencana apa yang akan kita bahas di dalam tahun depan ya, topik untuk tahun depan. Akhirnya kita semua setuju dan mereka menyetujui langsung ya. Sebelumnya memang sudah saya beritakan ya. Jadi untuk tahun depan itu ada rencana pakai maturity in Christ. Kedewasaan di dalam Kristus. Lalu saran daripada Pak Andoko serta beberapa majelis yang lain, dia mengatakan demikian, ada baiknya untuk mengajar apa sih, mau tahu. Maturity in Christ itu. Sehingga topik itu perlu di-sharingkan agar ya nanti bisa disampaikan kepada pengerja-pengerja. Saya bilang, oke lah. Maka saya pikir terus, tadi dalam perjalanan, saya pikir lebih baik malam hari ini kecuali yang dikatakan kesimpulan daripada Matius, ada baiknya juga langsung kita mau memberitakan atau bagaimana sih tentang maturity in Christ itu. Kalau itu menjadi topik utama kita untuk tahun depan, apa itu maturity in Christ? Terus bagaimana dengan subtopiknya itu? Nah, maka malam hari ini memang rencana kita sudah mau memberi kesimpulan di dalam Matius. Kesimpulan ini tidak segampang yang kita bayangkan. Maka saya mau memberi tahu caranya bagaimana subtema itu. Sesuai kita tahu tema besar mengenai kedewasaan di dalam Kristus, apa itu? Kalau ditinjau dari Matius, di dalam teologi Matius, apa? Di dalam hal ini kita pasti mau mengerti bagaimana kita boleh dewasa di dalam pengenalan kita akan Kristus. Nah itu yang menjadi topik utamanya. Lalu bagaimana dengan subtemanya itu? Nah seperti
kita malam ini mau belajar. Kita tidak bisa, mau waktu menentukan topik utama itu, langsung kita, oh gampang ya. Itu mengenai, ya kita jelaskan. Waktu kita jelaskan ini pasti cuma dalam satu sisi. Sedangkan waktu kita belajar di dalam Alkitab, tidak segampang itu. Ada dari yang dikatakan multi dimensions. Kita telah belajar di dalam 1 tahun lebih ya. Mulai ya subtema terus gitu. Kurang lebih hampir 2 tahun itu. Dari pertama mengenai apa rencananya. Pembukaannya itu bagaimana. Terus kita masuk di dalam subtema. Kecil tema itu. Sehingga di dalam subtema ini menunjang suatu tema yang besar. Nah terus waktu kita ditanya apa sih maksudnya Matius itu ditulis untuk apa? Kita sudah belajar di sana Matius terutama mengatakan Yesus adalah Mesias. Memberitakan mengenai kerajaan surga. Kerajaan surga apa? Oh, karena itu adalah pendengarnya adalah orang-orang Yahudi, maka dia pakai kerajaan surga. Terus apa artinya? Oh, surga ini adalah kerajaan Allah. Nah, mungkin kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerajaan surga. Kalau namanya kerajaan surga, kerajaan Allah, namanya kerajaan pasti ada rajanya. Nah, siapa rajanya? Nah, itu kita belajar di sana. Nah, coba malam hari ini kita berusaha menggabungkan sama merefresh apa yang sudah kita pelajari. Waktu kita belajar di dalam Matius, pertama yaitu mengenai silsilah Yesus Kristus. Langsung di dalam Matius 1:1 langsung katakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud untuk anak Abraham. Mengapa mau dikatakan bahwa Mesias itu adalah keturunan daripada Daud? Dan di mana dia merupakan suatu covenant antara Allah dan Abraham. Nah terus mau disambung lagi. Matius itu tulis sangat teliti. Nanti kita mau masuk lagi mengenai bagaimana ketelitian daripada Matius. Di dalam Matius ini, kalau kita pelajari, yang seringkali saya memberitahu kepada saudara-saudara ya di sana. Ada namanya kiasmus, ada namanya progressive parallelism. Nah nanti kita mau belajar di sana. Nah hari ini waktu kita belajar ini, seringkali kalau kita mempelajari di dalam khotbah, selalu waktu pembahasan ini, terutama apa? Kita penting daripada eksegesis itu. Dari konteks itu. Sehingga kita waktu lihat, waktu saya belajar juga ya dari Pak Beni Solihin misalnya. Dia selalu mau ditekankan apa? Mengenai konteksnya. Bagus. Tapi seringkali pelajaran yang dia sampaikan tanpa mengurangi kebenaran yang diberikan. Kita seringkali masuk di dalam namanya backward. Jadi apa yang terjadi? Sehingga kalau kita tidak hati-hati di sini, seringkali kalau kita mendengar khotbah, ya toh, waktu itu, terus ceritanya itu apa? Mau waktu itu, masa itu, terus di sana. Sehingga kita seakan-akan hidup di zamannya Matius menulis Injil Matius itu. Nah kalau kita selalu lihat, kalau kita yang dikatakan backward, melihat ke belakang, pasti kita lihat what has happened, apa yang sudah terjadi.
Sehingga seringkali waktu kita ngelihat, misalnya waktu diuraikan di dalam Mazmur gitu. Kita ngelihat penderitaan. Penderitaan terus langsung dimasukkan kemana arahnya? Pasti diarahkan apa? Apa yang sudah Tuhan lakukan kepada saya? Sehingga seringkali yang dikatakan apa? Wah, dulunya aku ini apa? Pembersih toilet, ya, sampai susah demikian. Nah, akhirnya pemeliharaan Tuhan. Nah, setiap kali waktu kita mengalami penderitaan, selalu mengingat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah lakukan pada kita. Sehingga waktu kita belajar di sini, seringkali di dalam Matius juga demikian. Kita melihat apa yang sudah terjadi. Nah, waktu kita mempelajari seperti ini, persoalannya itu apa? Tidak segampang yang kita bayangkan. Sehingga kita melihat kekayaan di dalam Matius, di dalam dia menulis itu kaya sekali. Jadi Matius bukan cuma cerita mengenai backward, tapi dia pasti ke forward. Apa? Kedepannya gimana? Maka waktu kita mempelajari di dalam Matius, ini wah bagus sekali. Dia tidak mungkin toh. Dia selalu mulai lagi dulu. Tapi gimana forwardnya? Forwardnya kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka kita dibilang lagi forwardnya apa? Kita harus berjaga-jaga. Terus bagi kita sendiri, bagaimana pengharapan kita? Kamu tidak bisa cuma tidak ada forward. Pasti kedepannya itu di mana? Nah, forward kita ditentukan pada hari ini. Maka dalam Matius seringkali dikatakan apa? Sudahlah, kesusahan hari ini sudah cukup lah. Besok ada kesusahan sendiri. Kamu jangan terus pikirkan forwardnya di sana. Sampai masuk di dalam doa Bapa kami juga demikian. Berilah pada hari ini our daily bread. Yang di dalam LAI katakan makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Sampai di sana? Di dalam penyelesaian tidak bisa sampai di sana aja. Waktu kita belajar di dalam Matius atau Injil-Injil yang lain, pasti kita penting suatu, inward. Inward ini hubungan kita gimana? Karena seringkali waktu kita memberitakan, itu lebih mudah kita mengatakan apa? Oh, demikian sudah. Jadi waktu kita bicara, waktu kita membahas sesuatu, lebih mudah waktu kita membahas. Tapi bagaimana inwardnya? Inward ini tidak mudah sekali. Kita bisa terima? Kita bisa jalankan? Maka dikatakan apa? Hati-hati di sana. Kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Sehingga inward kita, kalau kita sendiri tidak terima Yesus sebagai juru selamat kita, percuma kamu katakan Yesus sebagai juru selamatmu. Kalau saudara ini tidak pernah bertobat, terus kamu nyuruh orang lain tobat, it is impossible. Keempat, masih ada namanya yang dikatakan upward. Melihat ke atas. Waktu kita melihat ke atas ini, apa sih sesungguhnya Tuhan mau memberikan karunian kepada kita untuk disampaikan itu di mana? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Apa yang Tuhan ingin kita beritakan? Sehingga upward ini penting sekali. Sampai yang kelima masih kita lihat around. Kepada siapa? Injil ini diberitakan. Ini yang paling sulit. Bagaimana membuat Injil itu menjadi sedemikian sederhananya, dalam arti apa? Dapat dimengerti.
Ini kalau kita tidak bisa menginjili di sekeliling kita, problem besar. Seringkali kita apa? Di dalam menerjemahkan, di dalam memberitakan, di dalam menguraikan Matius, itu apa? Ngambil potong-potong sehingga tidak ada suatu integrasi yang baik. Seringkali kita hati-hati sekali. Look around tidak berarti apa? Mau menyenangkan pendengarnya. Ini adalah poin yang penting. Di dalam look around kita tetap perhatikan apa yang Tuhan ingin kita sampaikan. Dan yang poin yang terakhir, yang keenam, tidak kalah pentingnya. Itu yang sering dikatakan outward. Ada inward, ada outward. Orang pasti lihat toh, kehidupanmu sehari-harinya gimana. Ini outward. Kamu tidak bisa ngomong, waduh, hidupmu tidak pokro, terus kamu ngomong tidak apa-apa, yang penting hati nih. It is impossible. Sehingga waktu kita mempelajari di dalam Matius ini, itu di dalam membutuhkan suatu integration yang bagus sekali. Sehingga waktu kita tidak mempelajari mulai Matius 1:1 sampai 28 ayat 20, saya kira agak sulit di sana. Nah, coba kita masuk di dalam pasal 1 tadi saya katakan demikian. Terus di dalam pasal 1 yang sama, kalau saudara perhatikan, misalnya di dalam ayat 3. Di sana dikatakan ada 5 poin yang penting. Ini kaget. Tidak pernah dicatat bagi orang Yahudi itu suatu tabu. Kita sudah belajar di sana. Mengapa 5 poin ini menjadi tabu? Kalau orang kita dengar, siapa sih? Jadi dikatakan turunan daripada Tuhan Yesus. Maka di sana dikatakan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, tapi di sini terutama mau dikatakan Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Nah, nama Tamar ini. Tamar ini seorang penjina dengan mertuanya. Itu pertama. Terus masuk di dalam Rahab. Ya, kita tahu siapa Rahab mengenai Yeriko. Lalu ada Ruth, ya, orang Amon. Terus keempat, ini hebat. Dia tulis mengenai Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dia pakai dengan apa? Istri Uria. Jadi dia tidak ngambil Batseba tapi istri Uria supaya tahu siapa itu. Dan nanti kalau kita belajar di sini sampai poin yang kelima masuk di dalam Maria. Yusuf suami Maria. Kalau di 5 ini orang Yahudi itu merasa kok perempuan lagi. Seperti Maria pun mereka jadi apa? Perawan kok bunting, kok bisa punya anak. Tapi Matius tetap mau menulis seperti ini. Nah, dia ada suatu paralelnya. Kalau saudara masih ingat minggu lalu itu mengenai apa sih? Sama lagi perempuan. Berita pertama yang diterima, berita kebangkitan daripada Tuhan Yesus, itu juga perempuan. Segerombolan perempuan. Nah, ini saudara kelihatan paralel daripada Matius itu di sana. Sampai pertama dikatakan temu sama Maria Magdalena. Terus di sini saudara tanya lagi toh,
Waktu kita baca di sini, ini luar biasa lagi. Segerombolan perempuan ini, mereka ini adalah dari Galilea, bukan dari Yerusalem. Bahkan di dalam Matius tidak dicatat loh, Maria yang dari Betania, yang dekat dengan Yerusalem itu, tidak ada dicatat di sana. Sampai kita lihat lagi, mau dikontraskan, mau diparalelkan. Loh, perempuan-perempuan ini, orang yang mengikuti Yesus mulai dari Galilea, mereka sangat setia. Sampai-sampai coba lihat, Yesus mati, mereka ikut memberi rempah-rempah kepada Tuhan Yesus. Kami menjadi pertanyaan, di mana murid-muridnya? Siapa yang dekat dengan dia? Kemana yang murid-muridnya dikatakan setia? Ya, yang laki-laki yang harusnya yang mengaku dirinya berani. Ini enggak ada semua. Tapi justru perempuan-perempuan itu. Sampai kebangkitan pertama, kalau kita lihat paralelismenya. Itu pertama ketemu dengan Maria Magdalena. Perempuan yang dipenuhi 7 roh. Terus nanti lihat lagi, disampaikan lagi apa? Dia ketemu lagi dengan perempuan-perempuan yang lain. Nah itu segerombolan perempuan. Yang di sana mereka memeluk kaki daripada Tuhan Yesus. Di sini ada pengertian daripada worship yang sudah kita pelajari. Nah terus kita belajari lagi, diteruskan. Waktu kita membaca di dalam Matius 1 ini. Tetap mengenai apa? Ada suatu poin mengenai kelahiran daripada Tuhan Yesus. Maka di sana dikatakan, saudara bisa catat ya, di dalam 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Nah, coba kita lihat di sini. Allah menyertai kita. Itu pasal 1. Nanti coba paralelnya di mana? Paralelnya adalah di dalam Matius 28 yang terakhir. All authority in heaven and on earth. Semua itu ada, seluruh kuasa di langit dan ada di tanganku. Yesus mengatakan. Dan penting sekali, waktu engkau mengadakan pemuritan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Paralel. Kita teruskan. Waktu kita belajar di dalam pasal 2, ini sekedar mau ingat ya. Saudara kan lihat ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Coba kita ada perbedaan sekali ya. Jadi yang di sini mau dikatakan orang Majus. Itu kita tidak bisa ngomong itu 3 orang Majus, tapi orang Majus betul. Dia dengan gerombolan dia. Lalu memberikan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Ini kalau kita kembali lagi, waktu saudara belajar di dalam Matius ini ada paralelnya lagi. Orang Majusi mau dikatakan apa? Orang-orang sebetulnya yang mendapat general revelation.
Tapi dia itu sebetulnya bukan beda sekali. Dia tidak mengerti arti daripada special revelation. Lain dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka sangat mengetahui. Tapi coba apa yang terjadi? Justru orang Farisi, orang yang mengaku dirinya dekat dengan Tuhan, sama sekali tidak pernah ngerti. Ini mau digambarkan siapa sih waktu kita belajar? Itu didakan Simon dari Kirene. Matius itu teliti sekali. Dia mau menggambarkan Simon dari Kirene. Dia adalah apa? Percaya daripada Yudaisme. Tapi akhirnya dia menjadi seorang Kristen yang setia. Karena kita perhatikan dia akan disebut bapak daripada Rufus dan Alexandria. Sehingga sampai Rasul Paulus sendiri mengatakan ibu daripada Rufus adalah seperti ibuku. Dia melakukan banyak pekerjaan Tuhan. Lalu orang yang kedua mau gambarkan dengan Yusuf dari Arimatia. Kita lihat Yusuf dari Arimatia. Orang-orang Majusi ini setelah ketemu Tuhan Yesus, mereka melarikan diri. Mereka tahu mengapa hal ini penting bagi mereka untuk melarikan, karena mereka akan dibunuh. Mereka takut sekali. Nah, tapi ini ada suatu di dalam paralel, ini beda sekali. Waktu kita melihat Yusuf dari Arimatia, demikian pula dari Nikodemus, mereka itu dikatakan orang Farisi, mahkamah agama. Tapi mereka rela meninggalkan jabatan mereka. Dan termasuk tradisi mereka sampai mau mengangkat mayat daripada Tuhan Yesus. Ini kita lihat luar biasa bagusnya ya, Matius di dalam penyusunannya. Lalu kita masih ingat di sini mengenai pembunuhan mengenai anak-anak di Bethlehem. Jadi di sana dikatakan ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majusi itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, coba kita lihat. Ini mau digambarkan apa sih? Saudara mesti bayangkan toh. Jadi misalnya saudara ini bayangkan saudara ini tetangganya Yusuf dan Maria itu. Terus apa kata mereka sih? Loh, kamu lari kok kamu tidak beritahu aku toh? Nah, di sini coba kita belajar, memang pada waktu itu ada apa? Diluputkan, memang Yesus yang dikatakan mau disembah oleh Herodes itu sebenarnya mau dibunuh oleh Herodes. Dia di sini disalahkan oleh orang tetangga-tetangga, orang-orang Yahudi merasa apa? Harusnya kamu mau beritahu kita toh, nek kamu lari pergi Mesir, ya anakku tak bawa lari toh. Nah, nanti ini sampai lagi mau digambarkan, mau diparalelkan. Sampai Yesus mati di kayu salib. Ini sebetulnya apa? Mau dikatakan si bayi ini, siapa si bayi ini? Dia mau dibunuh mengapa? Karena dia adalah nubuat, dia adalah raja orang Yahudi. Sehingga waktu kita belajar lagi di dalam Matius juga sama. Yesus waktu disalib, dia dianggap sebagai apa? Raja orang Yahudi. Nah, itu kalau kita melajari beberapa poin ya. Di dalam pasal 2
Terus kita kalau masuk di dalam pasal 3. Di dalam ayat 15 katakan, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini yang kita saat ini yang lagi rame-ramenya ya, mengenai Allah Tritunggal. Di sini jelas mau dikatakan waktu Yesus dibaptis, ada suatu yang dikatakan pernyataan daripada Tuhan Yesus. Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes, kepada murid-muridlah, biarlah hal itu terjadi supaya dia dibaptis. Baptis ini penting sekali bagi dia. Maka kita ngelihat waktu kembali Allah Tritunggal ini mau diberitakan lagi di dalam Matius 28. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini penting sekali Allah Tritunggal. Sehingga waktu kita belajar, mengapa kita penting sekali mempelajari mengenai Trinitarian God, Allah Tritunggal itu. Hari ini kita seringkali diberi banyak waktu tidak mau mempelajari apa perbedaan daripada Trinitarian sama Unitarian. Apa artinya Unitarian? Sehingga kita seringkali kacau di sana. Terus seringkali kita nganggap, oh Trinitarian, enggak perlulah, enggak perlu Tritunggal. Perlunya apa? Sampai katakan, wong Tritunggal itu enggak ada di Alkitab kok. Lah kalau ini gimana? Kalau kita mau ngomong Tritunggal enggak ada di Alkitab, termasuk Alkitab pun enggak ada di dalam Alkitab kita. Terus kita mau ngomong apa? Nah poin ini penting. Karena mengapa? Kalau kita, apa yang menjadi banyak orang menganggap ini tidak ada mempengaruhi keselamatan kita. Hati-hati. Waktu Paulus mengatakan hati-hati terhadap suatu ajaran mengenai apa? Yesus yang lain. Siapa Yesus yang lain itu? Yesus yang lain adalah Yesus yang bukan disebut mempunyai pribadi yang berbeda dengan hakikat Allah yang tunggal itu. Bukan Yesus. Itu adalah Yesus yang lain. Jadi Yesus lain adalah Yesus selain daripada Trinitarian God. Itu penting ya, diulang lagi sampai paralelnya di dalam pasal 28. Nah kita teruskan mulai pasal ayat 3, pasal 3 masuk 4 lagi. 4 dikatakan pencobaan di padang gurun. Ada 3 pencobaan. 1 dikatakan jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Terus cobaan kedua, dia dibawa ke hubungan bait Allah. Pertanyaan, kata lagi, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kedua. Terus poin yang ketiga, dicoba lagi. Iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkanlah kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada Yesus,
Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Nah, semua ini coba. Di dalam pencobaan ini kita lihat Matius itu teliti sekali. Jadi di dalam pencobaan Tuhan Yesus sebelum dia mulai mengenai memberitakan kebenaran firman-Nya, dia harus dicobai. Kalau kita lihat cobaan ini, kita bandingkan. Cobaan yang dikatakan percobaan di bukit, pencobaan di padang gurun, itu seringkali kita lihat dikaitkan dengan pencobaan Adam dan Hawa di Taman Eden. Taman Eden, perhatikan, semua kamu boleh makan, cuma satu. Jadi pohon yang pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh. Semua boleh. Kalau ini kita lihat. 1, 2, 3 itu artinya apa? Semuanya diberikan kepada kamu. Cuma satu aja. Sing langgaran firman Tuhan. Nah, ini cobaan yang demikian beratnya di sana. Hari ini setiap kita tidak gampang menghadapi cobaan seperti ini. Kita jangan bilang satu, cuma itu urusan perut. Terus urusan mengenai kesombongan kita, harga diri kita. Kita sudah nggak mampu, pasti tidak mampu. Nah, seringkali terus kita lihat apa? Sampai diberi seluruh dunia. Mana mampu? Nah, terus kita masuk di dalam paralelnya. Yaitu yang dikatakan apa? Pencobaan di Getsemani. Kalau pencobaan di Getsemani beda lagi. Matius menggambarkan dengan teliti sekali. Semua tidak boleh, kamu harus cuma satu. Nah ini, yaitu terimaan kematianmu. Cawan pahit ini yang harus kamu minum. Ini tidak main-main. Jadi Matius itu teliti sekali. Dari waktu kalau kita tidak mempelajari pasal 4 dengan baik, kita nanti tidak bakal ngerti yang pasal selanjutnya. Itu satu persatu yang dikatakan benang merah itu seperti itu. Kita masih ingat. Terus kita masuk sebelum pelayanan Tuhan Yesus, dia melakukan seperti itu. Mengalami pencobaan baru, dia khotbah di bukit. Nah, khotbah di bukit ini penting sekali. Ini merupakan salah satu yang dikatakan masterpiece daripada Matius. Hari ini kita lihat sih, kembali lagi. Kamu waktu ditanya iya Pak, kerajaan Allah itu apa? Pasti ada raja yang memimpin. Jadi konsep Yahudi, waktu mereka menulis Taurat pun sudah ada suatu konsep mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah mau digambarkan sebagai suzerain king, jadi raja yang berdaulat, ya, mengalahkan raja-raja yang takluk kepada dia, itu yang dikatakan vassal king. Nah ini. Sehingga kalau raja-raja yang ditaklukkan itu mereka harus taat kepada suzerain king ini. Sehingga kalau kamu taat, nah, yaitu mau gambaran kalau kamu taat kepada raja, maka kamu memperoleh benevolence, kebajikan. Yaitu yang dikatakan apa di sini? Kalau kamu setia, taat, engkau berkat. Tapi kalau kau enggak, engkau menerima kutuk. Nah ini. Konsep Yahudi itu kuat sekali. Konsep daripada kerajaan Allah itu kuat sekali. Nah hari ini kita ngelihat terus mau dimasukkan apa?
Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah, kamu melihat, kalau kamu dari kerajaan Allah itu tidak boleh berkat, tidak ada bahagia. Lain. Ini penting sekali. Maka waktu kita belajar di dalam 8 ucapan bahagia daripada Tuhan Yesus itu penting sekali. Hari ini ada perbedaan total. Kita harus ini memiliki suatu dasar yang penting di dalam kehidupan kita. Itu ajaran daripada Matius demikian. Kamu kalau keluar dari sini, kamu mau mencari apa? Bagaimana hidupmu supaya sukses? Kamu jangan nganggap apa? Sukses, keluargamu sukses. Ya, lalu keluargamu bahagia. Tapi tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu bukan Kristen. Bukan Christianity. Sama sekali bukan. Jadi Matius itu mau jelaskan penting menjadi seorang Kristen yang bahagia, yang diberkati itu bagaimana. Itu ajaran daripada Tuhan Yesus yang penting sekali. Maka tanya lagi, kerajaan surga ini apa sih? Apa itu a blessed life? Hidup yang diberkati itu gimana? Maka dia mengatakan, blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Dia bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Apa itu? Seringkali kita ngelihat, kita cuma waktu saya mendengar apa yang telah diuraikan oleh saudara-saudara, seringkali sampai di sini aja. Ini suatu apa? Yang dikatakan humility. Ini memang sulit, tidak gampang. Tapi ini bagian. Kamu tidak bisa cuma dari ini tok, pasti kamu jebol. Maka Matius masuk yang kedua, poin yang kedua dia bilang gini. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Dia katakan lagi, berbahagialah bagi mereka yang mourn ini maksudnya berkabung. Orang yang bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Tapi kamu tidak usah khawatir. Memang waktu kita mau mengalami suatu pertobatan, meninggalkan kehidupan kita yang lama, itu pasti sesuatu menyedihkan sekali, tidak enak sekali, tidak mudah sekali. Gitu. Tapi kamu tidak usah khawatir. Kamu pasti dijamin apa? Kamu pasti akan dihibur. Sampai di sana, dia nyambung lagi. Poin yang ketiga. Jadi dikatakan apa? Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut. Mereka akan menguasai dunia, menguasai bumi. Ini paling sulit lagi. Apa yang dimaksud dengan lemah lembut? Ini mau dikatakan orang yang bisa dikontrol oleh Tuhan. Karena dia bisa dikontrol oleh Tuhan, maka dia bisa mengekang dirinya sendiri. Sehingga dia bisa menguasai bumi ini. Ketiga, enggak, masih disambung lagi. Matius itu teliti sekali. Dia katakan yang keempat, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Berbahagialah mereka yang apa? Lapar dan haus akan kebenaran. Mereka pasti akan diisi. Pasti akan dipenuhi. Itu suatu jaminan lagi. Maka ini penting suatu apa? Desire daripada kita ini.
Kalau kamu memang benar merasa lapar, merasa haus, kamu mau tidak mau pasti kamu cari makanan, cari minuman itu. Kamu tidak pernah merasa lapar, tidak pernah merasa haus. Terus mau apa kamu? Terus kamu gak ada rasa, pasti kamu tidak butuh air, tidak butuh makanan itu. Itu poin yang keempat. Terus kelima, teruskan lagi. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Dia katakan apa? Berbahagialah orang yang mempunyai belas kasihan. Karena mereka akan menerima belas kasihan ini. Jadi belas kasihan itu penting sekali. Kita semua sudah memperoleh belas kasihan daripada Tuhan. Tapi kita nggak pernah memberikan ada suatu belas kasihan kepada orang lain. Maka dalam pengertian ini nanti kita ngelihat Matius teliti sekali sampai apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan nanti ada kebalikannya. Terus yang keenam, dia katakan gini loh. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Mereka akan melihat Tuhan. Kalian kan bingung toh, apa artinya suci hatinya itu? Suci hatinya itu adalah apa? Orang yang fokus kepada Tuhan. Kamu tidak bisa toh mau belajar ini, wah loncat sini, loncat sana. Kamu pasti fokus. Matius itu ceritanya apa? Yang fokus di sana. Kamu mau melihat banyak pekerjaan Tuhan yang kamu bisa menyaksikan yang diberikan kepada kita itu. Terus ketujuh, dia masih ngomong lagi. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka lah disebut anak-anak Allah. Nah ini penting sekali. Kamu jangan mimpi toh. Kamu sendiri sebagai tidak membawa damai. Kamu sendiri dalam hidupmu tidak ada damai. Gimana kamu bisa memberikan damai? Apalagi kamu kemana ribut kiri kanan ribut. Terus itu masuk namakan memberikan damai itu. Dan yang terakhir 8 ini poin sulit lagi. Blessed are those who are persecuted because of righteousness. For theirs is the kingdom of heaven. Dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Mereka itu akan yang dikatakan yang empunya daripada kerajaan surga. Nah ini penting sekali. Merupakan ajaran daripada Matius yang sangat penting mengenai khotbah di bukit ini. Nah kalau kita terus lihat, waktu saudara belajar di sini mengenai kerajaan Allah itu tadi, pasti di sini yang dikatakan ada berkat. Pasti ada yang dikatakan antitesisnya. Apa itu? Yaitu yang dikatakan woe to you, kutuk. Yesus mengutuki yang di sana. Dikatakan di dalam Matius, kalau saudara belajar di sana, Matius 23 ya, 23 juga. Mau dikatakan gini loh, kamu itu ambil perpuluhan. Padahal perpuluhan dalam hal ini mengenai rempah-rempah itu sulit, cara baginya gimana. Kamu masih bisa ya memberikan itu. Tapi yang penting itu satu, dia mau katakan. Ada 3 poin yang penting adalah justice, mercy, sama faithfulness. Kamu ngasih katakan perpuluhan sampai teliti, apapun sampai teliti, tapi kamu tidak ada justice dalam hidupmu. Tidak ada keadilan, tidak ada belas kasihan, tidak ada yang dikatakan kesetiaan, tidak ada artinya. Maka engkau tetap akan memperoleh apa? Celaka itu. Maka di dalam Matius 23 ayat yang 24 sampai dikatakan ini loh. Nyamuk itu
kamu itu wah disaring gitu. Tapi kalau unta kamu telan ya, itu mau nunjukkan orang yang di luarnya baik, ya kamu melakukan semua perintah Tuhan, tapi sesungguhnya kamu itu apa? Munafik. Ya, itu gambarannya di sana. Terus diteruskan lagi. Di dalam Matius 6 yang terkenal yaitu doa Bapa kami. Waktu kita belajar doa Bapa kami, itu terus kita lihat. Satu doa Bapa kami itu sampai kita pelajari, gak pernah habis-habis. Doa Bapa kami ini seringkali, kalau Matius beda. Dia tidak bandingkan dengan ajaran-ajaran tertentu mengenai doa Yabes, sangat beda sekali. Tapi dia mau gambarkan doa di Getsemani. Maka Yesus apa? Mau katakan di sana. Paralelnya. Kalau mungkin lepaslah cawan ini padaku. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu inti daripada doa Bapa kami ini. Kita terus masuk lagi. Di dalam hal ini penting sekali. Ini poin yang Matius itu sangat teliti. Hari ini kita mau digambarkan gini loh. Kerajaan surga, kerajaan Allah itu beda dengan heaven on earth. Kingdom on earth. Perbedaannya di mana sih? Nah, ini yang menjadi problem paling besar. Karena kita ini sebetulnya apa? For your heart is where your riches are. Ini mulai masuk dia. Kamu tidak usah ribut-ribut gitulah. Kita ini jangan ngomong waktu pelayanan ini, pelayanan itu. Ada problem. Mengapa hari ini setiap orang itu jujur aja dipanggil Tuhan masuk surga, takut semua. Pasti karena ada satu poin yang penting. Hatinya itu bukan hati di surga, hatinya di bumi. Maka dikatakan hatimu itu apa sih? Adalah di mana kekayaanmu berada. Itu hatimu di sana. Terus disambung sama Yesus. Kamu itu tidak bisa mengabdi pada dua orang Tuhan. Sebab kamu pasti mengasihi yang satu, membenci yang lain. Atau yang mengasihi yang lain, tapi kamu membenci kepada yang bertentangan ini. Itu penting, you can't be the slave of two masters. Kamu tidak bisa hamba dari dua orang Tuhan. You will love one and despise the other. Ini poinnya di sana. Kamu tidak bisa mencintai Tuhan sama mencintai Mammon bersamaan. Nah, ini adalah penting sekali. Maka waktu kita lihat ajaran daripada Tuhan Yesus ini, itu sampai begitu teliti sekali. Nah, gambaran ini mau dibikin apa sih? Kontrasnya apa? Mengenai uang ini. Kita belajar waktu Yudas mau dikatakan apa? Oh, 30 keping perak. Terus kita lihat apa? Imam-imam besar itu waktu dikembalikan uang ini alasan lagi dianggap uang darah. Sampai kamu lihat lagi terus sampai selanjutnya, ya Yesus sampai kebangkitan, urusannya bisa apa? Ditutup dengan apa lagi? Mereka mengatakan apa sih yang dikatakan orang-orang agama yang harusnya jujur, yang harus mempunyai integritas yang tinggi terhadap keuangan, tapi apa? Justru mereka main sogok. Di sini mau dikontraskan sekali dan itu mau diparalelkan di sana. Itu di dalam pasal 6. Kita teruskan sampai di dalam pasal 7. Pasal 7 ini poin yang penting lagi.
Di sini terkenal di dalam yang seperti kita sering pelajari ya. Di dalam pasal 721, Yesus sendiri ini mengumpulkan khotbah di bukit yang terkenal sekali. Nah dia mau mengatakan gini, bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ini orang yang punya apa? Rasio baik, emosi baik, dia sungguh-sungguh cinta pada Tuhan. Tapi dikatakan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Sehingga waktu itu orang-orang akan bertanya toh, loh kok usah seperti itu? Kan tidak masuk akal. Bukankah aku sudah bernubuat atas namamu? Nubuat ini tidak gampang. Terus dikatakan lagi bukan cuma nubuat toh. Aku juga dikatakan apa? Mengusir setan demi namamu. Terus yang satu lagi mengatakan apa? Aku ini sudah melakukan banyak mujizat. Bukan 1, 2, banyak. Sehingga hari ini kita tidak usah takut. Wah, kamu baru mengeluarkan 1, 2, 3 mujizat sudah. Waduh, tingkahmu bukan main. Nganggap engkau dipakai oleh Tuhan. Ini mau dikatakan banyak mujizat. Tapi Yesus mengatakan, enyalah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak pernah kenal engkau. Nah ini hati-hati. Sehingga terus disambung oleh Tuhan Yesus. Ada 2 dasar. Kamu ada 2 dasar ini penting. Dasarnya apa? Di batu karang yang teguh atau di atas pasir. Engkau didirikan di mana? Taunya apa? Nah nanti waktu ada angin topan, banjir, tungguin waktunya. Jadi di sini waktu kamu kesulitan, baru tahu siapa kamu sesungguhnya itu. Nah di sini kita ngelihat, poin ini kamu lihat 2 macam dasar. Itu mau digambarkan apa? Jadi orang-orang yang begitu percaya kepada Tuhan Yesus, kenyataannya apa? Bagaimana Farisi, ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, dia menganggap dia itu mempunyai apa? Dasar di mana? Menurut mereka mempunyai hukum, melakukan kehendak Bapa. Tapi ini yang mau dikatakan Tuhan Yesus, kamu keliru. Kamu cuma pikirannya apa? Mamon. Sampai Yesus mengobrak-abrik bait Allah. Itu adalah pengertian di sana. Mereka tidak jujur terhadap hal yang kecil. Mamon itu pun mereka sudah tidak bisa dipercaya. Nah ini kita teruskan lagi. Waktu kita belajar di dalam tadi itu 8 ya. Kita 7, kita belajar 8 masih ingat ya. Waktu terutama angin ribut. Itu ada namanya kiasmusnya lagi. Ya, kiasmus itu kiesemnya itu gimana? Yang satu kita masih ingat waktu angin ribut diredakan. Di sini mau tekankan apa? Orang apakah ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Siapa orang ini? Mosok sampai angin dan danau taat kepadanya. Terus masuk lagi di dalam 2 orang yang kerasukan disembuhkan itu ya. Orang di Gadara ya yang dikatakan di sana. Maka sampai iblis pun mau ngomong gini. Jika engkau mengusir kami, tahu dia nurut kuasa daripada Tuhan. Jadi Tuhan jangan kamu anggap Tuhan Yesus itu cuma bisa menguasai angin ribut, enggak. Termasuk iblis pun takluk di bawah kaki Tuhan. Nah sampai yang pasal 9. Yang dikatakan orang lumpuh disembuhkan. Di sini mau waktu orang sembuh disembuhkan ini apa gambaran? Maka di sini kita lihat lagi kiasmus. Mini kiasmus di dalam 1 pasal. Mau digambarkan siapa sih? Siapa orang lumpuh itu?
Jadi begitu dia mengatakan kepada orang lumpuh, dia kata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sudah sembuh orang lumpuh itu. Terus baru bertemu pada Matius. Matius yang duduk, dia bilang, ikutlah aku. Sudah, sejak saat itu Matius mengikut Yesus. Itu ada di dalam paralelnya di sana. Nah sampai kita ngelihat, tadi 9 kita masuk 10. Di dalam 10 ini kita seringkali belajar mengenai poin yang penting, yaitu mengenai penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Poin di sana. Kalau kita ngelihat di dalam ayat yang 16, 10 ayat 16 yang terkenal, maka dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah poin ini sudah kita uraikan panjang lebar sekali ya. Sampai yang terakhir di dalam ayat yang ke-42. Dia dikatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid-muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah kita coba masih ingat di sini, ini ada gambaran gini lah. Yang kita bilang, kamu ngasih seceguk, ya secangkir saja kepada salah satu yang kecil daripada muridku ini. Aku berkata kepada, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kamu dapat upah itu. Nah ini kalau kita perhatikan, ada suatu paralel lagi. Itu kalau kita ngelihat paralelnya itu mengenai sheep and goats itu. Tuhan Yesus memberikan apa? Gambaran mengenai domba dan kambing, dia katakan. Jadi domba yang berada di sebelah kanan, kambing di berada kiri. Terus dia bilang gini loh. Dia bilang, orang siapa sih nih yang dikatakan yang ngerti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus itu kedua, gitu. Yang memperoleh dikatakan apa namanya pahala seperti yang dikatakan sejuk secangkir saja, air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya, kita akan masih ingat di sana. Waktu Yesus memberikan perumpamaan. Loh, yang satu kepada golongan apa namanya kambing, yang satu kepada golongan domba. Jadi orang yang diselamatkan dan satu yang tidak diselamatkan. Itu gambarannya di sana. Waktu itu Yesus juga mengatakan demikian, itu paralelnya. Jadi waktu aku ini lapar, kamu memberi aku makan. Aku haus, engkau beri aku minum. Waktu aku sebagai orang asing, engkau memberi tumpangan. Terus dikatakan lagi, waktu aku telanjang, maksudnya aku tidak punya pakaian, engkau memberi aku pakaian. Terus kelima, waktu aku sakit, I'm sick, ya, engkau menjengukku. Waktu aku di penjara, waktu sakit dirawat, waktu penjara kamu jemput. Terus tanya kapan? Nah terus Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa telah melakukan hal yang terkecil
kepada muridku, dia sudah melakukan kepada aku. Itu yang dikatakan di dalam pasal 10 tadi itu. Terus kita lihat di dalam 11. Dalam 11 ini terkenal lagi Yesus mengecam beberapa kota. Ya. Korasim, Betsaida. Dia katakan kalau Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Demikian pula dia katakan kepada Kapernaum. Ya, kalau Kapernaum, kalau orang Sodom sudah melihat mujizat seperti yang dilakukan di dalam Kapernaum itu, pasti mereka akan lebih baik. Maka di dalam pasal 11 ayat 24 katakan, aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah ini yang kita mau lihat lagi. Seringkali mau digambarkan apa sih? Waktu Yesus sesudah masuk di dalam Yerusalem, dia dieluk-eluk. Terus dia ketemu dengan beberapa Farisi dan ahli Taurat. Di sana terjadi perdebatan. Mereka nganggap gini loh. Mereka menganggap diri dia itu sudah benar. Sudah melihat banyak mujizat daripada Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap mengeraskan hati dan tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah paralelnya. Kita teruskan ya di dalam ayat yang ke-28 daripada Matius 11 ini. Di sana katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah kita belajar lagi waktu dalam hal ini mengenai ajakan daripada Yesus. Maka waktu minggu lalu ya kita ingat di dalam Matius 28 ayat yang 6 sampai ke 7. Kita lihat ada 4 poin. Come, see, go, tell. Jadi di sini mau dikatakan datanglah kepada aku. Kamu selalu lihat waktu Yesus bangkit, malaikat mengatakan, kamu datang. Datanglah, datang. So kamu lihat, see dalam hari ini apa? Kamu sampai mengerti siapa Yesus sesungguhnya. Kamu sudah ngerti di sana, pergi dan beritakan. Sampai kita masuk di dalam pasal yang ke-12. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Nah ini yang menjadi masalah. Yang di dalam pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum ya. Itu nanti waktu Yesus nyembuhkan, waktu memetik gandum itu terjadi pada hari Sabat. Tapi ini mau diparalelkan dengan apa? Yesus mati pada hari Sabat. Itu gambarannya teliti sekali. Dan mengingat waktu, saya kira sebentar lagi kita selesaikan. Kita dalam 13 ini. Masuk di dalam perumpamaan di dalam 13. Itu nanti apa hubungannya? Korelasinya itu apa? Di sini mau dikatakan perumpamaan tentang seorang penabur. Terus waktu ditanya lagi, ini mau gambaran Matius mau menghubungkan dengan nubuatan daripada Yesaya. Yesaya mengatakan gini loh. Waktu Yesus tanyai murid-muridnya,
Loh kamu itu kok tiap kali ngomong pakai parable, perumpamaan. Apa sih maksudnya? Harusnya waktu kamu mendengar parable, kamu mendengar khotbah, kamu mendengar kesaksian-kesaksian, harusnya kan kamu mengerti. Toh? Tapi justru di sini dia ajarannya lain lagi. Kamu mendengar, ya, kamu punya telinga supaya kamu tidak dengar. Meski kamu punya mata, kamu tidak bisa melihat. Kamu ngapa? Hatimu sudah dikatakan careless, sudah bebal. Nah, terus waktu Yesus menjelaskan mengenai arti daripada ini penting sekali. Perumpamaan tentang penabur. Dia katakan gini, ini tafsiran daripada Tuhan Yesus. Maka setiap tafsiran harus ditafsirkan sesuai apa yang Tuhan Yesus katakan. Sehingga di dalam ayat 18 dikatakan karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, ini yang menjadi pemberitaan yang terkenal sekali ya, penting sekali. Nah, seringkali waktu kita mengenal daripada parable ini, kita itu seakan-akan apa? Waktu kita berdoa, waktu kita ke gereja memuji Tuhan, menganggap diri kita itu adalah di tanah yang subur. Sehingga kita itu ngerti apa yang di firman Tuhan katakan. Tapi kamu lihat, kamu kaget waktu ini perkataan yang keluar daripada Tuhan Yesus sendiri. Seringkali kamu waktu dengar, begitu khotbah selesai, kamu keluar, semua sudah lupa. Kamu ditanya tadi khotbah apa, enggak ngerti. Nah, ini poin penting sekali. Itu seperti apa? Benih yang dibuang di tepi jalan itu. Dimakan sama burung. Terus kamu pikir lagi. Ada tipe orang yang dengar, ngerti. Tapi dia itu apa? Tanah yang berbatuan. Jadi dia ngerti firman itu seberapa sih? Nah, sehingga waktu kita ditanya, tadi kita ingat pertanyaan. Apa yang dimaksud dewasa di dalam Tuhan? Maturity in Christ. Apa ini dikatakan maturity in Christ? Kamu bilang kamu ngerti. Tapi karena apa? Yang dikatakan karena tanahnya sedikit sudah ada batu. Kamu sudah tidak tahan. Baru kena selenting sedikit. Kamu sudah pasti keplas kok di sana. Masa itu dikatakan maturity in Christ. Terus ketiga dia bilang gini lagi. Ini ditaburkan di mana? Banyak semak-semak. Waktu kita belajar sejarah ada wheat and wheat. Kamu lihat
waktu kita menanam sesuatu, kamu jangan mimpi, tak tanam, tak medakno, no, pasti keluar wheat-nya. Maka segala waktu kita belajar di sana, maka penting. Jemaat perlu apa? Kamu tidak bisa kecuali ditanam, kamu masih harus disirami, dipelihara dengan baik. Tidak bisa kamu lebat gitu. Tapi mengenai wheat sini, mau ada wheat and wheat sini, manusia semak-semak itu apa lebih kuat. Persoalan dunia itu begitu berat. Maka kamu sulit sekali. Nah yang terakhir yang dikatakan di sana, di tanah yang subur, kamu bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Maka hasilnya 100, 60, 30. Nah, terus sih bagi murid-murid Tuhan Yesus gimana? Kita lihat murid-murid Tuhan Yesus. Nah sejak waktu Yesus nanti masuk, ini paralelnya di Yerusalem. Waduh, pada waktu Yesus masuk itu semua lancar sekali. Sampai keledainya ada yang ngatur. Sampai jalannya itu apa? Jubah-jubah ditaruh di sana. Siapa yang tidak heran? Siapa yang tidak merasa hebat? Itu sangat bangga sekali. Sampai katakan Hosana anak Daud. Kamu pikir apa? Mereka sudah menerima firman daripada Tuhan? Ada suatu pertobatan? Benar itu yang dikatakan mereka sudah maturity? Sama sekali enggak. Kita lihat sampai murid-murid Yesus. Mereka sungguh mempunyai tanah yang subur. Benar mereka bisa menerima. Karena yang selanjutnya ada problem yang berat sekali. Sesudah Petrus mau mengatakan pengakuannya. Dia katakan apa? You are the Christ, the Son of the living God. Engkau ini adalah Mesias. Yang artinya Kristus. Anak Allah yang hidup. Jadi pengertian daripada Petrus, maka Yesus mengatakan, di dalam dasarmu ini aku akan, belum mendirikan gereja. Mengapa? Karena konsep daripada Petrus cuma satu, Yesus anak Allah. Tapi Matius itu sudah elaborate, dia mulai berusaha mau mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Yesus mau mengatakan, kamu selain mengerti aku adalah anak Allah. Tapi yang poin yang penting, aku adalah anak manusia. Ini yang mau dikatakan apa? Pengertian bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Nah ini sampai terus. Murid-murid Yesus yang apa? Yang menjadi sulit mengerti di sana. Sampai mereka sampai terakhir pun belum mengerti. Kapan nanti ngertinya? Apa benar sampai tanggal waktu Matius 28 itu yang dikatakan The Great Commission mereka baru mengerti? Nah, mereka tetap belum. Tapi ada sudah suatu benih-benih itu apa? Ada pada diri mereka. Maka yang saya katakan, aneh bukan? Matius nulis teliti sekali. Yesus katakan sih, coba saya katakan kepada saudara, saya mau pergi atau saya katakan dengan istri saya 3 hari mau ke Jakarta. Harusnya nanti Yesus nggak apa-apa. Dia mati 3 hari, kemudian dia bangkit kok. Benar-benar bangkit kok. Harusnya apa? Tidak ada apa-apa loh. Mesti kamu mau sukacita toh. Tapi apa yang terjadi? Mereka patah semangat. Mereka sudah kehilangan pengharapan. Mereka sungguh-sungguh hancur imannya. Nah ini yang mau disampaikan di dalam Matius. Sampai yang terakhir ada yang dikatakan amanat agung.
Kita belajar di sana, ini adalah penting sekali di dalam Matius. Maka dikatakan sekarang ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini yang terakhir. Sehingga waktu kita melihat the Great Commandment itu terutama mau katakan apa? Itu adalah mengenai pemuritan. Sehingga Yesus ada suatu pesan. Mengapa kamu bisa melakukan hal ini? Mengapa Yesus itu adalah Mesias? Mengapa dia itu dikatakan Allah Tritunggal? Karena sebelum ada suatu commission ini, ingat dulu. Maka Yesus penting sekali di sini. Di dalam ayat yang 18. Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Karena itu. Karena apa? Yesus itu adalah Tuhan. Dan ada lagi jaminan waktu engkau melakukan pemuritan ini. Dikatakan apa? "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Ini penting sekali. Nah, kita ngelihat pada apa yang menjadi perintah yang terpenting di dalam pemuritan ini. Maka ada suatu yang dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ini poin penting. Maka malam hari ini kita sudah belajar ya secara kalau lihat benang merahnya ya, mulai pasal 1 sampai terakhir di dalam 28 itu. Di sini penting sekali. Ini yang dimaksud, segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Maksudnya apa? Ya, ini semua ajaran. Nah, hari ini kita seringkali tidak paham di sana. Waktu kita belajar Injil, waktu kita belajar firman Tuhan, kita selalu coba ada suatu kebalikan. Kita selalu ingin apa sih? Ada masalah ini, terus ngambil dari ini, ya. Dari ada masalah lagi di sini, ngambil di sini, ya toh. Nah, sampai kalau kita tidak hati-hati di sini, ada satu lagu ini, wah dicocok no itu. Lagu ini, menurut firman Tuhan ngon sini. Jadi firman Tuhan itu sebagai apa? Penopang. Itu seringkali yang dikatakan exegesis. Tapi harusnya kita menggali apa yang dikatakan. Itu yang dikatakan exegesis. Itu perlu kita menerima ajaran daripada kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu apa kita yang ajarkan di sana. Maka dia bilang, kamu kan sudah terima perintah itu. Sudah tahu apa yang telah ku ajarkan. Itu semua kamu ajarkan. Gak perlu pilih-pilih. Nah, sehingga waktu kita perhatikan di sini, apapun di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, semuanya itu pasti ada jalan keluarnya. Mengapa? Yesus sendiri yang berkata. Di dalam Matius yang terkenal, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua itu akan tambahkan padamu. Nah, hari ini kita tidak paham.
Kita mau belajar sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan. Sehingga mata kita tidak pernah tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Kita hanya hidup ini apa? Ingin sekali kemauan kita dituruti sama Tuhan. Nah seperti ini, ada kemungkinan yang dikatakan maturity in Christ. Kalau enggak, kita harus takluk kepada kebenaran firman Tuhan secara integration. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita mau masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami anak-anak-Mu masih diberi kesempatan untuk mengenang kembali, mempelajari kembali, mengingat apa yang telah kami peroleh dari pelajaran mengenai Matius selama hampir 2 tahun ya Tuhan. Engkau sangat kasih kepada kami sekalian. Kami anak-anak-Mu seringkali lupa akan kebenaran firman-Mu. Kami hanya ingin mempelajari bagian-bagian yang tertentu yang ada hubungannya dengan kehidupan kami pribadi. Kami hanya sering mengulang-ulang khotbah yang kami merasa kami mampu. Sehingga banyak pendengar yang senang akan apa yang kami khotbahkan itu. Tapi malam hari ini Engkau mau menyadarkan setiap kami agar kami boleh kembali kepada kebenaran-Mu dan pengajaran-Mu. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan.